Halo, selamat siang semuanya teman-temanku di seluruh Nusantara. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Pastinya kalian sehat. Hari ini sebetulnya cuacanya sangat indah. Langitnya biru, anginnya sepoi-sepoi. Sebetulnya enak banget ya. Mau jalan-jalan, aku habis jalan-jalan sebetulnya. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu ya. Subscribe, like, and comment, oke? Sambil menikmati jus. Jus ini membuat aku awet muda dan kulitku halus, indah. Ingin tahu isinya apa aja? Isinya adalah carrot, orange, lemon, beetroot, and ginger. Every morning before eat, okay? Every morning before eat. Jangan pernah lupakan itu. Kenapa? Ini sangat membantu imun kita. Untuk detox, kalian yang punya ada asam lambung, terus yang suka perokok, ini akan membersihkan paru-paru. Nggak percaya, boleh coba. Dan apalagi supaya kulit kamu di punggung kalian itu kan banyak kayak bisul-bisul gitu ya, itu namanya jerawat ya. Itu nanti bisa bersih kalau minum ini ya. Jadi minum jus ini resep aku. Oke, baiklah, aku lanjutin. Apa arti persahabatan? Apa arti pertemanan? Arti sahabat adalah dimana kamu ada kesusahan, dimana kamu membutuhkan seseorang yang untuk mencurahkan isi hatimu, dia selalu ada. Dan sahabat itu gak banyak pastinya. Dan seorang sahabat tidak akan pernah membeberkan masalah kamu, pribadi kamu kepada orang lain. Ya, jadi keep secret. Teman tuh banyak. Teman main, teman makan, teman ngerumpi, itu teman ya. Mudah banget untuk mencari teman, apalagi kamu punya pundi-pundi rupiah banyak sekali. Ajak aja mereka untuk ayo makan yuk, ngintil semua kan, ngintil semua. Kalau kamu ada kesusahan, pasti kamu dicuekin. Itu udah wajar, itu udah wajar lah di zaman dulu gitu, udah banyak kedua begitu. Tapi di zaman sekarang itu, maaf ya poniku, selamat datang ini harus benahin ya sedikit. Di zamanku dulu ya, di zaman waktu itu, iyalah, makan bareng, waktunya bayar, kebo. Aku sih nggak apa-apa, selagi ada rezeki sih nggak apa-apa ya. Tapi aku yang paling benci itu orang-orang yang suka bicara di belakang ya, yang suka fitnah, yang ngejelek-jelekin orang. Itu sebetulnya nggak penting juga sih. Aku tuh diterpa fitnah itu dari selama pertama waktu aku di Bali tuh. Di Bali, padahal aku sama dia itu cuma sebatas customer aja, pembeli dan dia penjual. Itu aku diteror loh. Dikira aku ngerebut lakinya, dikira aku telepon-teleponan dia waktu di karaoke itu. Terus kita karaoke bareng, rombongan banyak sekali ya, rombongan. Waktu aku ingat di Grahadi Masian itu, aku itu menerima telepon dari pacarku ya, dari Norway, SMS gitu, kencang-kencangan sih ya, namanya kekencangan. Jadi aku tuh nggak bisa ngeliat, jadi aku keluar
Terus si aku sebut apa namanya, Bang Madun ya, Bang Madun ini keluar juga, dia mungkin ada kliennya atau apa gitu ya. Dikira itu kue janjian sama desa sama Bang Madun itu tau. Sampai aku pulang ke kampung itu diteror kan, kamu jangan sok kecantikan, jangan merasa sok cantik katanya. Kecantikan kenapa ya? Ini aku gitu. Ada masalah apa gitu loh. Dikirain aku ngerebut pacarnya dia. Ini ya, amit-amit deh. Kalau aku mau ngerebut pacarmu, mau dibawa kemana gitu. Sedangkan aku mencari orang yang benar-benar untuk yang ini, yang jelas. Mau dibawa kemana hubungan, aku pacaran selalu mau dibawa kemana hubunganku ini. Kalau aku merebut orang Indonesia, sorry to say, maksudnya aku suka lokal, tapi nggak mungkin aku ngerebut yang nggak jelas begitu, ngerti nggak sih? Nggak jelas mau dibawa kemana gitu loh. Ditanya, kamu suka itu ya, cowok itu suka hanya sebatas teman, sebatas aku kliennya dia, dan itu aja. Suka pembeli dan penjual gitu aja. Kalau untuk memiliki enggak. Karena apa? Karena itu aku nggak di situ, ngerti nggak sih? Kayaknya aku nggak laku banget ngerebut laki orang itu kayaknya. Mau ngerebut laki orang itu enggak lah. Aku masih laku, masih payu aku, walaupun jelek-jelek gini nih masih laku. Nggak mungkin aku ngerebut laki orang. Ya, itu fitnah yang aku dapatkan di Bali. Terus kemudian ada lagi kejadian di Bali itu, ada lagi tapi nggak usah diceritakan ya, ini aja. Langsung waktu aku di Jerman itu aku difitnah juga sama perempuan setan itu. Ada juga yang betting, dibilangnya aku rombeng, apa namanya sih, kaleng-kaleng begitu Pak. Aku kaleng-kaleng tapi masih cantik kali daripada dia aja kan. Tapi karena aku diem aja, karena aku orangnya diem, tapi aku nggak mau cari masalah gitu. Aku di Jerman sakit hati sebetulnya ibu. Sudah aku nggak ada teman di situ, ada teman berapa, tapi dibilang masih ngeludruk kemana masih ngeludruk ini. Rasanya kalau mukul orang nggak ada masalah gitu, mungkin bantingan aja kali ya, udah beres itu loh. Daripada difitnah itu. Ingat nggak mereka mitnah aku itu? Terus di Jakarta juga difitnah juga itu. Difitnah, udah nolong kena fitnah, aneh kan? Ya semoga hidupnya perempuan itu bahagia udah dia di luar negeri. Terus difitnah sama teman sendiri, kita bantuin, kita udah makan tiap hari bareng gini itu, tapi akunya yang kena fitnah. Dikira aku dukunin dia nggak tahu sih dia sakit soalnya. Teman-temannya udah kenal aku juga, dikira dukunin dia, nyantet, dukunin dia. Memangnya dukun itu nggak bawa duit ya kan? Daripada aku dukunin dia yang nggak ada efeknya dari aku, ngapain, dapat apa aku gitu loh. Kecuali aku memang dukunin lekong bule yang aku pacarin itu, aku menyanyi supaya dia itu supaya dia nggak pelit sama aku. Bukan dukunin mau menyakiti, enggak, dukunin supaya dia itu nggak pelit sama aku. Itu saya dapat keuntungan, dapat uang duit dari dia per bulan gitu. Kalau aku dukunin teman sendiri, untuk apa? Udah dosa ya kan? Aku ini begini udah dosa, ngerti gak sih? Udah dosa. Ngapain dukunin teman itu, ngapain? Ya waktu itu orang tuanya, ini sakit karena ini yang dukunin temennya sendiri, temen yang biasa makan bareng, tidur bareng begitu. Saya menjelaskan, anak ini sakit karena tidak
matuin dokternya. Sama dokternya dia bilang jangan sampai telat obatnya. Kalau telat obatnya akhirnya kambuh, susah. Gitu, aku jelasin begitu. Tetap aja katanya temannya sendiri gitu loh. Sampai mereka kayak menjauh dari aku gitu ya. Sampai aku disiram Banyuleri pakai garam. itu sengaja, kok nggak disengaja, itu nggak sengaja atau nggak sengaja nggak ngerti lah. Dipanggilnya Pak Yai, dia kena muka aku. Jadi karena karena aku nggak ngeh gitu loh, nggak ngeh karena mereka itu dikira aku yang ini. Tapi ya aku legowo aja, nggak ngerti aku maksudnya, karena aku juga punya masalah sendiri gitu loh. Sedangkan badanku juga nggak sehat juga gitu. Aku per minggu udah ke dokter juga gitu loh. Jadinya aku bawa diriku sendiri aja belepotan, masa aku mau ngotong-ngotong dia gitu loh. Tapi aku udah membantu dalam finansial, aku bantu juga kan, bukannya aku ngukit ya, tapi yang aku masih keingat itu dikira aku dukunin loh. Sampai dia sembuh, dia hilang ingatan, aku jelasin, kamu sakit tuh aku yang kena efeknya, aku dikira dukunin kamu gitu. Oh ya gitu sampai ya aku legowo aja. Tapi aku menjelaskan kalau sampai dia udah sehat, aku jelasin gitu. Dan saya maki-maki dia. Aku tuh sering kena fitnah gitu. Oh ya mbak, kamu itu dikira kamu yang dukunin anak ini katanya gitu. Saya maki-maki dia gitu. Kamu tuh bodoh sekali. Percuma kamu berdoa tiap hari dan kita makan bareng, tetanggaan lagi, keluar bareng, ya kan? Kok kamu mau sampai percayanya kalau aku dukunin? Enggak sih? Heran nggak sih? Dukunin teman buat apa? Jangan lihat sih. Nafsu juga enggak. Kalau boleh memang aku menyanin begitu, walaupun di ujung beruk sana aku jalan panik cari dekong yang bagus. Untuk apa? Supaya buleku, pacarku ini biar nggak pelit, ngerti? Begitu. Naik kereta apa naik pesawat aku jabanin loh, bener loh itu, sampai mulai gunung-gunung aku jabanin waktu itu ya. Tapi lama-lama capek sendiri gitu. Sekarang ya air wudhu aja, bismillah aja, pasrahin aja sama Allah kita aja. Sekarang nggak ada yang gitu-gituan, nggak ada deh, udah capek. Jadi begitu, itulah fitnah-fitnah yang menimpa diriku. Tapi alhamdulillah saya sehat. Fitnah-fitnah itu biarin aja lah, nanti kan mereka juga ngalamin juga. Pertemanan sekarang itu susah banget nyari teman yang benar-benar mengerti akan kita itu, mengerti kita itu susah. Pertemanan baik di muka, tapi di belakang kayak tahunku, ngerti gak sih? Teman yang dulunya baik di sana baik, ketemu di sini juga acuh tak acuh gitu. Itu udah wajar juga sih. Kaget kali ya. Jadi kalau aku ya punya teman 1 atau 2 tapi yang benar-benar klop gitu, udahlah itu aja. Yang penting nggak gosip aja lah. Kepengennya di Papua gitu ya, yang gosip-gosip. Mending punya teman dikit, nggak banyak stres gitu lah, 1, 2 oke gitu aja. Itu aja enak lah, nggak mau ribet. Mau ngobrol oke, nggak mau ngobrol oke, gitu-gitu aja ya kan, jangan diambil pusing. Itulah cerita segelintir, masih banyak sih sebetulnya ceritaku ya, masih banyak masalah-masalah yang aku alami, masalah-masalah difitnah, masalah-masalah diomongin orang. Tapi ya ada juga sih sebetulnya yang membenciku sampai dibawa mati gitu loh. Apa sebabnya juga aku nggak tahu. Itu mungkin gara-gara
itulah yang di Jerman itu. Nggak tahu sih dia itu ngomong apa, tapi membenci diriku sampai dibawa mati. Aku ingat kata-kata waktu itu, di Bali itu sebetulnya nggak boleh sembrono ya. Pokoknya kamu ngomong apa itu bisa terucap loh di Bali itu. Itu aku ke rumah teman ya, ke rumahnya Davina waktu itu, kosan Davina atau Marsha gitu. Tiba-tiba si Marlena ini tiba-tiba gini, langsung keluar gitu aja. Kenapa keluar katanya gitu, bau bangke katanya begitu. Ini yang aku dengar loh, bau bangke. Langsung dia mengingat, langsung dia lari ke kamarnya. Bertahun-tahun sebetulnya aku pengen nanya sih, masalahmu itu apa gitu, sama aku. Ketemu di Hong Kong juga, duduk bareng juga nggak ada, salipan juga nggak ada. Aku pengen nanya apa sih sebetulnya masalahnya, ya Allah, ini apa gitu loh. Tapi kan saya ini tua gitu. Saya ini lebih tua dari dia deh. Dia kan anak kemarin sore, tapi saya diamin aja gitu. Kepengen saya negur, kepengen saya itu face to face tanya masalahmu apa gitu. Sampai bilang bau bangke. Tapi semua itu dijabah loh. Kata-kata itu dijabah loh. Dia berucap di Bali. Ternyata bau bangkai juga meninggalnya. Bukannya saya ini ya, bukannya saya udah memaafkan dari dulu, maafkan, tapi saya kepingin apa sih sebetulnya gitu aja. Tapi ya semoga Gusti Allah mengampuni gitu lah. Udah, kalau aku nggak ada dendam sebenarnya, aku nggak pernah dendam ke orang, tapi apa yang dilakukan itu selalu terngiang, selalu teringat di memori. Jadi setiap orang yang menyakitin hati saya, setiap orang yang berbuat baik kepada saya itu selalu tersimpan di memoriku dan nggak pernah terhapuskan gitu, nggak bisa menghilangkan aku. Jadi sekecil apapun orang itu berbuat baik, aku selalu mengingat pun sampai sekarang. Dan sekecil apapun orang itu telah menyakiti hatiku, saya susah sekali untuk melupakan masalah itu. Ngerti nggak sih? Walaupun aku udah memaafkan, aku maafkan, tetapi aku nggak bisa menghilangkan memori apa yang dia lakukan ke aku gitu. Aku bukan pendendam, aku pemaaf orangnya gitu. Tapi aku nggak pernah. Tapi untuk menghilangkan memori dia telah menyakiti aku itu susah banget. Jadi setiap orang baik ke aku, setiap orang yang pernah nyakitin hatiku itu udah tersimpan di memoriku, sekecil apapun. Kayak masalah aku waktu kecil misalnya ya, masa sekolah gitu, sekolah itu kan orang tua aku itu di orang tua aku itu ada masalah ya, masalah keluarga gitu kan. Psikisku pasti kena dong. Jadi kayak belajarku, pokoknya kan ada trauma. Terus sekolahku itu sampai itu salah gitu loh, salah. Di sekolahan itu aku dipukul, misalnya soal itu 40 atau 20, gue dipukul sampai 20. Itu pun aku itu teringat sampai sekarang. Sampai terkadang aku pengen pergi ke psikiater ya, kenapa aku begini gitu loh. Setiap orang yang menyakitiku, setiap orang memukul aku, itu nggak pernah hilang sampai sekarang, itu nggak pernah hilang. Itu guru siapa namanya, aku tetap ingat gitu. Walaupun aku memaafkan, tapi aku tetap ingat, memori itu masih ada gitu loh. Susah banget itu sampai sekarang pun begitu. Jadi sekecil apapun, kalau mereka udah menyakitin aku dan melakukan kebaikan ke aku itu tersimpan di memoriku, nggak bisa kehapus. Ya itu semua cerita yang aku alami ya, yang benar-benar bukan dibikin-bikin, itu adalah realita, itu adalah true story. Baiklah teman-temanku semua,
kau udah mendengarkan keluh kesahku, ceritaku masa lalu. Walaupun even itu nggak semua, tapi sedikit enggaknya kamu tahu ceritaku. Nanti aku sambung lagi pastinya cerita-cerita yang lebih menarik, ya kan? Tapi aku nggak pernah menjelekkan orang ya. Ini tentang aku sendiri. Terus kalian juga boleh menanyakan apa aja, komen ya, komen, dan jangan lupa di subscribe ya. Anyway, aku ucapkan selamat siang untuk semuanya. Semoga harimu menyenangkan dan jangan lupa ya, jaga kesehatan, oke? Bye bye.